Nama saya Sudono. Saya pensiun tahun 2021. Selepas pensiun, saya bertanam tanaman di kebun sekaligus budidaya madu kelulut. Madu kelulut ini mudah budidayanya, selain juga biaya yang diperlukannya kecil, karena madu kelulut ini bisa mencari makan sendiri. Paling-paling kita hanya menyediakan tanaman-tanaman yang berbunga. Jadi hasilnya pun juga lumayan, sehingga bisa menambah pendapatan dari keluarga. Madu kelulut pada umumnya itu cocok di daerah tropis maupun subtropis. Khususnya untuk di wilayah Bangka Belitung ini masih sangat memungkinkan sekali. Selain juga iklimnya cocok, di sini juga banyak tumbuh-tumbuhan yang menyediakan untuk makanan dari madu kelulut itu sendiri. Pada awal mulanya, sebenarnya itu saya hanya iseng-iseng saja. Tetapi karena madu kelulut ini juga banyak manfaatnya, saya akhirnya memutuskan untuk mencari informasi di mana tempat untuk membeli bibit dari madu kelulut ini. Kemudian saya memutuskan untuk membeli di sana. Untuk pertamanya itu hanya 10 biji, 10 rumah sarang. Kemudian saya bawa pulang. Kemudian saya terlebih dahulu sudah menyiapkan topengnya ini, boxnya ini. Bahasa daerah setempat itu katanya topeng. Jadi menyiapkan ini, kemudian menyiapkan kakinya ini. Kemudian setelah dari aerotan sana saya bawa ke sini karena itu harus malam. Kalau tidak malam nanti yang lebah-lebah ini banyak lari, sehingga harus malam. Madu kelulut sebenarnya bisa mencari makanan sendiri, berasal dari berbagai macam bunga atau kembang. Namun, kalau madu kelulut ini mencari makannya jauh dari tempat sarangnya dengan mencari makanannya, itu jelas tidak efektif. Sehingga kita sebagai pembudidaya madu kelulut ini juga berupaya untuk menyediakan makanan madu kelulut itu sendiri. Di antaranya adalah saya menanam berbagai macam tanaman bunga. Jadi ada bunga air mata pengantin atau AMP, kemudian ada bunga dari kelapa, kemudian ada bunga dari bayam, kemudian berbagai macam bunga-bunga yang ada di sekitar yang memang sudah saya tanam, sekaligus juga madu kelulut itu mencari tambahan yang lain yang tidak terlalu jauh. Untuk merawat madu kelulut ini memang dikatakan susah juga tidak susah, tetapi dikatakan mudah juga demikian. Karena apa? Karena setiap hari kita harus mengontrol madu kelulut ini tentang kebersihan lingkungan, bawah-bawahnya itu harus bersih. Karena kalau tidak bersih, mungkin ada semut yang datang atau cicak yang datang, itu sebagai hamanya. Maka harus kita jaga betul. Proses pemanenan madu kelulut, pertama kita harus buka dulu apakah madu ini sudah siap atau belum. Karena di dalam kantong-kantong madunya itu sudah kelihatan. Jadi kalau kantong-kantong madunya itu sudah banyak, ya tentunya kita panen. Tetapi kalau kantong-kantong madunya itu kira-kira baru separuh, itu kita tinggalkan dulu. Nah, proses pemanenannya itu jelas kita menggunakan alat penyedot. Madu kelulut ini saya panen setiap 1 bulan sekali. Sekali panen itu mendapatkan 16 botol. Jadi 1 botolnya itu isinya 1,5 liter.
Marilah siang, marilah mana kita makan lauk rempah darah. Siang
Waktu dia tinggal 5 menit lagi. Sejak kecil, saya tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, tekun, giat, dengan tangan saya sendiri. Sampai suatu saat, saya diingatkan oleh guru saya yang mengubah hidup saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Bagaimana, Res? Semakin deg-degan ya? Kamu ini anak yang rajin, tekun, dan juga aktif di organisasi. Terima kasih, Pak. Dari hasil tes kemarin, kamu mendapatkan nilai terbesar. Dan tentunya ini membanggakan kami dari pihak sekolah. Dan tentu juga bagi orang tuamu, khususnya ibumu. Hasil tes ini nanti akan kita kirim ke universitas. Dan nantinya kita tunggu hasilnya. Alhamdulillah baik, Pak. Resti, apa pernah melihat tangan ibumu? Ibu saya berkebun, Pak. Tangannya kotor dan pasti kasar. Saya tidak terlalu memperhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari, 2 tangan ada 10 jari. Kalau digabungkan, tentunya dia akan menjadi lebih kuat. Sekarang, kamu pulang ke rumah dan perhatikan tangan ibumu. Apabila kamu sudah paham, besok kita akan ketemu lagi. Baik, Pak. Semoga beasiswa kamu diterima. Terima kasih, Pak, doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya, membesarkan saya, menjaga saya, melindungi saya. Mak! Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Resti. Ada apa? Tumben ke kebun. Mak, ngapain tangan Mak nih? Oh, pas mak nganuk junyung sahang kena parang. Nama lagi begawi di kebun. Yalah. Weh, Mak, letih dak Mak kalau Mak begawi di kebun? Nama lagi begawi pas dia letih. Tapi biasalah pulang ke rumah lah tidur lah nyaman badan lah. Pak Zul. Gimana? Tidurnya nyenyak? Mimpi apa semalam? Terima kasih, Pak, sudah mengingatkan saya. 1 tangan 5 jari, 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan tangan saya bila disatukan akan jauh lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga pengorbanan di dalam kehidupan saya. Dan
keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, tidak akan ada keberhasilan seorang anak tanpa pengorbanan kedua tangan ibu saya. Bapak bangga sama kamu. Selamat ya, kamu diterima untuk kuliah dengan beasiswa full. Tetap optimis, rendah hati, dan hormati ibumu. Itu kunci sukses. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas bimbingannya. Sama-sama, Bapak ke kantor dulu. Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha dari SMK PGRI Pangkal Pinang. Di sini saya ingin mengikuti lomba monolog yang berjudul Si Penyumpit. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Si Penyumpit.
Ia baik, suka menolong, pandai berburu, dan suka meracik obat-obatan. Semua penduduk desa sangat suka kepada dia. Tapi ada satu orang yang sangat membenci dia. Siapa dia? Ya, Pak Raje, kepala desa yang dimana si penyumpit itu tinggal. Pak Raje ingin memanfaatkan kebaikan dari si penyumpit. Dikarenakan almarhum dari ayah si penyumpit mempunyai hutang kepada Pak Raje. Keesokan harinya pun Pak Raje menemui si penyumpit. Hei penyumpit, untuk melunasi utang ayahmu, kau harus menjaga kebunku dari serbuan babi hutan. Sumpitlah mereka agar tidak kembali lagi. Tapi kau ingat, jika babi hutan itu kembali dan merusak kebunku, kau harus mengganti rugi semuanya. Ingat itu. Baik Pak, saya akan menjaga kebun Bapak sebaik mungkin. Malamnya pun si penyumpit bergegas menuju kebun Pak Raje untuk menyumpit babi hutan. Hah, itu mereka. Kena. Si penyumpit pun bergegas menuju hasil buruannya. Dan tiba-tiba keanehan pun terjadi. Hah? Aneh. Seharusnya ia mati terkena sumpitku. Darah. Mungkin ini darah babi hutan tadi. Ya. Si penyumpit pun terus mencari. Dan tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki yang terluka parah masuk ke dalam rumah yang berada di tengah hutan. Di mana babi hutan itu ya? Hei, bukankah itu mata sumpitku? Iya, aku harus mengikutinya. Permisi. Permisi. Siapa kau? Mengapa datang tengah malam begini? Perkenalkan, nama saya penyumpit. Tadi aku menyumpit babi hutan. Tapi aneh, babi hutan itu tiba-tiba menghilang. Setelah aku ikuti jejak darahnya, ternyata berhenti di rumah ini. Oh, jadi kau yang menyumpit adikku. Lihat, sekarang adikku terluka. Dan aku tidak tahu bagaimana mencabut mata sumpit itu. Si penyumpit pun bingung dengan apa yang ia alami. Apa kalian segerombolan babi hutan tadi? Iya, kami memang siluman babi hutan. Kami menjadi babi hutan untuk mencari makan di malam hari. Tapi sekarang malah kau yang menyumpit adikku.
Maafkan aku tidak sengaja. Tapi jangan khawatir, aku akan mencabut sumpit itu dan mengobati adikmu. Baiklah, silahkan. Si penyumpit pun meminta beberapa daun helai kermunting untuk dijadikan obat. Berhasil. Aku telah mengobati adikmu. Terima kasih. Walaupun kau telah menyumpit adikku, aku ingin memberikan kau hadiah. Sebagai imbalannya, terimalah bungkusannya. Tidak perlu memberiku hadiah. Sudah seharusnya aku menolong adikmu. Terimalah. Bungkusan ini berisikan kunyit, buah nyato, daun silam, dan buah jering. Anggaplah ini sebagai tanda persahabatan dari kami. Baiklah, aku terima. Terima kasih. Ya sudah, saya mau pamit dulu. Permisi. Si penyumpit pun pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, dia pun terkejut melihat bungkusan itu yang berisikan emas, permata, dan berlian. Akhirnya, hah? Terima kasih babi hutan. Terima kasih. Dengan begini, aku bisa melunasi utang ayahku. Terima kasih babi hutan. Lebih baik aku menjualnya sekarang. Si penyumpit pun bergegas menjual perhiasan itu dan langsung menemui Pak Raje. Pak Raje, aku kesini ingin melunasi utang ayahku, Pak. Ini, Pak. Apa ini? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu merampok. Tidak, Pak. Tidak, aku tidak merampok. Terus, dari mana kamu dapat perhiasan sebanyak ini? Si penyumpit pun menceritakan pengalaman yang ia alami. Jadi, utang ayahku sudah lunas ya, Pak? Terima kasih, Pak. Siapa tahu babi hutan itu juga memberikanku sebongkahan emas.
Iya. Malam harinya pun, Pak Raje bersiap-siap dengan alat sumpitnya. Sambil menunggu babi hutan itu datang. Tak lama kemudian, babi hutan itu pun datang. Pak Raje yang sudah bersiap-siap pun mulai menyumpitkan mata sumpitnya. Babi itu pun terkena mata sumpit dari Pak Raje. Dan berubah menjadi sesosok pria. Persis seperti yang diceritakan oleh si penyumpit. Pak Raje pun hendak berpura-pura menolong siluman babi tersebut. Tetapi ia lupa. Ia lupa membawa obat-obatan untuk mencegah darah keluar bercucuran. Pak Raje mulai mencabut mata sumpit itu. Dan darah segar keluar bercucuran. Mereka semua panik. Darah tidak mau berhenti. Siluman babi itu pun marah. Dan berubah menjadi babi hutan. Dan menyerang Pak Raje. Pak Raje pun pulang dengan keadaan yang terluka parah. Putrinya yang melihat ayahnya terluka parah. Langsung bergegas menuju si penyumpit untuk meminta tolong. Penyumpit, penyumpit, tolong ayahku. Kenapa kamu menangis? Ada apa dengan ayahmu? Ya sudah, lebih baik kita ke rumahmu saja. Ayo. Kenapa dengan ayahmu? Kenapa bisa terluka parah begini? Aku tidak tahu. Semalam ayah bilang ingin menjaga kebun dan berburu babi hutan. Mungkin ayah diserang babi hutan. Mendengar penjelasan dari putri Pak Raje, si penyumpit pun ingin tertawa melihat kebodohan dari Pak Raje. Tetapi si penyumpit tidak tega dikarenakan putri Pak Raje yang terus menangis. Si penyumpit pun menolong Pak Raje. Dan tak lama kemudian Pak Raje pun tersadar. Dan mulai beranjak dari tempat tidurnya. Ayah, syukurlah ayah sudah sadar. Terima kasih penyumpit, kau telah menyelamatkan ayahku. Iya, sama-sama. Maafkan aku penyumpit. Selama ini aku selalu berbuat jahat kepadamu. Tetapi kamu tidak pernah membalasnya. Untuk membalas budi, aku ingin menikahkan engkau dengan putriku. Apakah engkau bersedia? Si penyumpit pun senang dikarenakan si penyumpit sudah lama menyukai putri Pak Raje. Tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkannya. Seriusan Pak? Aku mau Pak, aku mau menjadi suami dari putri Bapak Pak. Aku mau Pak. Ya sudah, lebih baik kita beritahu kepada semua warga agar mereka tahu tentang pernikahan kalian. Ayo. Pernikahan mereka berdua pun dilakukan dengan sangat meriah.
semua penduduk desa diundang. Mereka semua tampak bahagia. Karena sudah lanjut usia, Pak Raje pun meminta kepada si penyumpit untuk menggantikannya menjadi kepala desa berikutnya. Si penyumpit pun menyetujuinya. Dan si penyumpit menjadi kepala desa berikutnya. Yang di mana desa itu hidup adem, sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih.
ikatan rumpun Melayu. Kami nanyubah merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Silahkan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Kami nanyubah merangkai kata dalam